bisa membuka acara ini, monggo. Terima kasih semuanya yang sudah sedia mengikuti rekoleksi. Rekoleksi ini idenya dari Prof. Maramis tentang waktu itu tentang Hari Bumi. Jadi tentang sesuai dengan tema dari Rosario bulan ini tentang Laudato Si, dan semoga acaranya bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kami persilakan Bu Indah untuk ini lanjut. Terima kasih. Hatur nuwun, Dr. Rudi. Ya, memang di situasi yang seperti ini kita butuh saling menguatkan untuk melalui krisis ini. Nah, mungkin siang ini Romo bisa memberikan pencerahan pada kami semua bersama Bunda Maria tentunya. Monggo Romo Didik. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama juga kita sebagai satu keluarga besar, keluarga dan mitra komisi keluarga dari KRI, dari ME dan sebagainya, kita yang bersedia untuk bergabung untuk paling tidak komisi kita ini memasuki komisi keluarga 4.0 gitulah kira-kira ya. Jadi kita menjadi mengenal, dan ini saya pengalaman kali kedua yang online, baru 2 kali. Jadi pertama para alumni KMK UNER dan KMK Ubaya yang meminta untuk juga rekoleksi keluarga mereka, bersama keluarga mereka untuk memaknai pandemi COVID ini. Pada kesempatan ini saya sesuai dengan usulan Prof. Wuri dan Prof. Maramis tentang menggunakan kesempatan kita ini untuk bersama-sama di bulan Maria untuk di tengah pandemi COVID ini tetap mengikuti ajakan Paus Fransiskus untuk mengenang peringatan 5 tahun ensiklik Laudato Si. Maka baik, mari kita pelan-pelan untuk kita ikuti lewat screen sharing nanti. Ini saya mengajak untuk merenung bersama. Ini sudah tampil di situ belum? Yang PowerPoint? Sudah, Romo. Sudah ya? Romo. Oke. Sudah, Romo. Ya. Sudah. Nah, kita bagi Gereja Katolik, kita ini sudah menjadi tradisi yang indah di dalam gereja kita bahwa setiap bulan Mei dan Oktober kita semua mendedikasikan bulan ini sebagai bulan Maria dan bulan Rosario. Waktu kemarin Bapak Uskup mengisi giliran para uskup memimpin doa Rosario dalam peringatan 5 tahun ensiklik Laudato Si. Di situ Romo Eko, Romo Vigjen itu memberi pengantar. Beliau mengatakan begini, selama 1 bulan ini dalam persekutuan keluarga kita masing-masing, juga bersekutu bersama Bunda Maria, yakni bertekun, berjuang, berdoa, dan berempati dengan salib yang sedang dipanggul oleh bumi kita saat ini. Jadi itu yang kemarin kita dengar dari Romo Eko. Ini wajah dari ensiklik Laudato Si. Di situ ada judul On Care for Our Common Home. Ini judul dari ensiklik Bapak Paus ini tentang lingkungan hidup.
Bapak Susi mengajak kita untuk sungguh-sungguh membangun kesadaran bahwa kita semua merupakan satu keluarga di muka bumi sebagai satu rumah. Sangat menarik yang dipakai itu adalah terminologi keluarga. Jadi bumi, lingkungan hidup, tapi dilihat dalam sudut cara pandang relasi keluarga. Bahwa satu bumi, satu keluarga. Ini merupakan keprihatinan Bapak Uskup karena orang bangsa-bangsa sudah tidak menyadari bahwa kita ini satu keluarga. Orang lain menjadi pesaing. Alam hanya menjadi alat. Lalu bangsa lain, negara lain, suku lain seakan-akan menjadi musuh dan menjadi pemberi ancaman bagi setiap individu. Ini yang sikap yang sangat memprihatinkan. Lalu berkembanglah keserakahan di muka bumi. Manusia sekarang kehilangan rasa ugahari. Coba kita selama 1 tahun ini pernah nggak dengar kata ugahari gitu ya? Hampir nggak pernah toh. Kata ugahari itu hampir nggak lagi dikenal. Karena memang kita sejak kecil sudah jarang diajari tentang ugahari. Ugahari itu tahu batas. Makan tahu batas. Olahraga tahu batas. Hobi tahu batas. Nah, ini yang kebijaksanaan yang hampir hilang, termasuk industri-industri yang tidak tahu batas lagi tentang perusakan alam. Yang penting adalah keuntungan. Itu yang memprihatinkan Bapak Paus. Maka bumi sebagai rumah kita bersama ini telah dirusak dan menjadi tempat yang berbahaya bagi anak cucu kita. Ini yang sungguh menjadi keprihatinan bagi Bapak Paus. Kita telah melakukan tidak adil, bertindak tidak adil terhadap anak cucu kita nanti. Nggak peduli bumi ini akan penuh dengan beton, nggak peduli bahwa bumi nanti akan rusak, hancur, tidak subur lagi, nanti generasi yang akan datang, urusannya generasi yang akan datang. Kira-kira begitulah sikap manusia modern sekarang ini. Yang penting bahwa tahun ini tingkat pendapatan per kapita atau pendapatan negara yang penting naik, lalu keuntungan naik tanpa peduli bahwa ini menghancurkan anak cucu kita. Ini keserakahan manusia modern. Maka oleh Bapak Paus, kita semua diajak untuk bertobat dan bertindak memelihara bumi untuk menjadi rumah tempat tinggal kita yang sehat. Agar apa? Kita ini mewariskan bumi ini kepada anak cucu sebagai bumi yang baik, bumi yang sehat, bumi yang layak untuk dihuni. Kemunculan virus dan penyebaran pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari keseimbangan. Telah terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan tata ciptaan di muka bumi ini. Dan ini juga masuk ke dalam rumah kita. Virus bisa berdimensi 3. Dalam hal fisik, biologis, virus sebagai sesuatu yang bisa diamati di mikroskop itu adalah dimensi fisik. Dan itu yang memuat zat-zat tertentu, ada proteinkah atau apa yang berbahaya dan semacam itu. Nah, ini Prof. Maramis dan Dr. Rudi dan teman-teman di medis bisa menjelaskan tentang dimensi fisik dari virus ini. Tetapi juga dimensi psikososial. Virus ini bukan hanya virus bagi tubuh, tapi juga bagi psikologi dan
relasi sosial di antara kita, masuk di dalam rumah kita, relasi kita dengan tetangga sudah menjadi saling menjaga jarak, lalu kita juga khawatir, lalu relasi kita dengan suami bisa gegeran gara-gara ini. Apalagi yang suka keluar ini. Itu bisa kelahi betul dengan suami, dengan istri, gara-gara ini. Jadi ini dimensi virus ini juga mengenai dimensi psikososial. Sehingga kita tidak bisa bertemu rapat pada hari Sabtu dan sekarang kita online, itu dimensi psikososial. Lalu yang ketiga adalah dimensi spiritual. Orang mulai bertanya, saya pernah meminta Prof. Huri untuk menerjemahkan yang dimuat di Yubelium yang bulan Juni ini, itu pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang saat ini, Tuhan di mana kalau dengan keadaan seperti ini? Ini menjadi virus spiritual, mulai mempengaruhi cara sikap iman kita, lalu kita menjadi harapan kita terhadap keselamatan di bumi, keselamatan masa depan, bagaimana orang yang meninggal karena virus corona, lalu orang yang menulari orang lain, orang yang tidak bersalah tetapi kena virus dan sebagainya. Mulai pertanyaan rohani, bersifat rohani. Pertanyaan teologis, pertanyaan spiritual. Ngapain percaya pada Tuhan kalau ternyata Tuhan tidak berdaya seperti ini? Maka munculnya virus dan pandemi COVID-19 ini juga masuk ke dalam rumah psikososial kita, rumah rohani kita. Lalu kita sebenarnya sekarang juga ada sisi dimensi ekologis, holistik, kosmos. Sebenarnya saat di mana alam semesta ini, khususnya bumi, sedang bernafas lega untuk menyembuhkan dirinya dari keserakahan manusia modern. Bapak Paus juga pernah mengungkapkan di tengah pandemi COVID ini, biarkan bumi beri kesempatan untuk bernafas lega. Kota-kota menjadi drastis polusinya, sungai menjadi jernih, ikan-ikan bisa berenang bebas, lalu lapisan ozon pulih kembali dan sebagainya. COVID ini bukan melulu salib untuk kelompok tertentu, keluarga tertentu, negara tertentu, suku tertentu, bukan itu. Maka konspirasi-konspirasi yang mau memojokkan seperti Presiden Amerika tidak memakai nama COVID-19 tapi virus dari Cina, itu suatu upaya konspiratif untuk menganggap bahwa ini kambing hitamnya adalah bangsa tertentu, musuhnya, atau orang yang tidak disukai dan selanjutnya. Bukan. Virus dan pandemi ini bukan untuk kelompok tertentu, tapi ini sebenarnya salib yang dipanggul oleh seluruh bumi. Tuhan Yesus dari atas salib menyerahkan Bunda Maria sebagai ibu kita. Bumi yang juga merupakan ibu bagi setiap ciptaan yang saat ini juga sedang memanggul salib. Bunda Maria memanggul salibnya Yesus secara batin. Bayangkan Anda punya anak yang dihina di tengah kerumunan massa. Anda memanggul kehinaan itu. Demikian juga kalau keluarga kita seakan-akan seringkali merasa anaknya gagal dan sebagainya, kita memanggul kegagalan itu. Bunda Maria memanggul salib Yesus. Bumi adalah ibu kehidupan, ibu yang menghidupi seluruh tumbuhan dan alam ini. Dia juga ibu yang sekarang juga sedang memanggul salib.
Maka rekoleksi ini saya mengajak kita semua, khususnya di Kemitraan Komisi Keluarga Keuskupan Surabaya, untuk bersatu bersama Bunda Maria sebagai satu saudara. Kita sama-sama di bulan Maria ini berlutut di bawah kaki salib Tuhan, berdoa memohon rahmat sukacita. Sehingga dalam kesulitan macam apapun saat ini kita tetap kuat. Mengapa yang orang bisa kuat di dalam penderitaan? Karena mampu memanfaatkan rahmat sukacita di dalam batinnya. Dia tidak tenggelam di dalam himpitan kehampaan pengharapan, enggak. Keputusasaan, kekecewaan, enggak mau dia. Seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Demikian orang menjadi kuat itu adalah orang yang tidak tenggelam di dalam problem penderitaan, tetapi berjalan di atas problem itu. Kita bersama Bunda Maria memanggul salib ini dan ambil bagian di dalam pemulihan bumi. Jadi kalau kita tidak keluar dari rumah, kita mulai belajar hidup sederhana untuk tidak serakah pada masa pandemi ini. Sebenarnya kita sedang bersatu dengan seluruh bumi, membantu bumi untuk menyehatkan dirinya. Maka kita ini menjadi melebur dengan jagat gede, dengan makrokosmos ini yang sedang menyembuhkan dirinya. Maka kalau kita tidak keluar rumah, kita menjaga kesehatan, mencuci tangan, itu adalah bukan sekedar upaya kesehatan, upaya higien, bukan. Tapi ini adalah sebuah sikap kosmik dalam hidup saat ini. Maka disitulah nanti saya mengajak Anda semua untuk nanti juga bersedia sharing tentang bersama Bunda Maria membangun keluarga Laudato Si ini. Menggali pengalaman hidup kita bersama peristiwa-peristiwa Maria. Bapak Ibu, kita semua menyadari, merasakan bahwa peristiwa-peristiwa Rosario itu bukan hanya peristiwa di dalam ritus doa, tidak. Tapi itu sebenarnya adalah siklus peristiwa keseharian kita di dalam keluarga. Ada peristiwa gembira, ada peristiwa sedih. Jadi hidup ini kadang ada di atas, kadang di bawah, seperti gelombang itu. Kita ada saatnya gembira, ada saatnya kita ini sungguh gagal, sedih, prihatin, kecewa, marah, putus asa, dan selanjutnya. Tapi juga ada saatnya kita ini berdoa nyaman sekali, lalu isinya rumah ini rasanya menyenangkan, anak-anak menyenangkan, pasangan kita menyenangkan, penuh pengertian. Selalu kedatangan kabar yang menggembirakan. Lalu Paus Yohanes Paulus kedua, kalau di dalam tradisi sudah ada 3 peristiwa, yaitu peristiwa mulia yang ketiga, tapi Paus Yohanes Paulus kedua menambahkan peristiwa terang untuk hari Kamis. Nah, ini adalah terang macam apa yang menerangi kita sehingga kita juga ikut ambil bagian dalam peristiwa mulia. Sehingga peristiwa di dalam keluarga itu bukan hanya senang dan susah, tetapi juga peristiwa enlightenment, pencerahan, diterangi sesuatu. Lalu kita bersama-sama memandang kemuliaan. Itu maksudnya bahwa peristiwa Rosario bukan hanya peristiwa doa Rosario, tetapi peristiwa kita dalam keluarga. Nah, ini yang saya maksudkan bersama Maria. Kita mencoba untuk membangun keluarga ini. Nah, tapi dalam kenyataan jikalau peristiwa terang itu tidak terjadi, hidup memang ada gembira, ada sedih,
Tetapi bisa ternyata ketika kita tidak membuka jendela terhadap terang Roh Kudus, maka yang terjadi rumah tangga kita ini sungguh-sungguh gelap, pengap. Lalu bukan menuju ke peristiwa mulia, tetapi menjadi peristiwa hancur dan hina. Inilah peristiwa siklus dalam keluarga yang semua kita alami. Kita didewasakan oleh gelombang ini. Maka kita coba setelah ini kita jeda sejenak, kita untuk bagaimana dalam pengalaman kita sehari-hari, khususnya dalam dua hal ini, baik dalam keluarga kita atau keluarga yang kita layani, misalnya teman-teman yang di konseling keluarga, di konsultasi keluarga, misalnya kita juga mengenal bagaimana peristiwa gembira dan peristiwa sedih di dalam keluarga. Kalau peristiwa gembira, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Jadi di balik kaget, syoknya dalam hidup sehari-hari, berita buruk, tetapi toh Maria di dalam iman, karena punya iman, dia berjumpa dengan malaikat. Artinya ada utusan spiritual yang membangkitkan di dalam dirinya sukacita. Lalu juga gembira karena saudara-saudari kita yang mengunjungi, menyapa. Kita punya teman, kita punya partner kerja yang enak, anggota keluarga yang saling menyapa, saling mengunjungi, antar anak satu dengan anak lain rukun, saling memberi inspirasi, akrab, dan sebagainya. Lalu peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kelahiran-kelahiran baru yang penuh dengan sukacita, kelahiran anak, kelahiran cucu. Lalu setiap hari juga kelahiran cinta di dalam hidup relasi pasangan kita. Jadi bukan hanya kandang, meskipun rumah kita ini tidak hotel, tetapi kandang, bukan apartemen, tetapi gua yang kotor. Oke, hidup sehari-hari kita ada di sekitar kotoran-kotoran masyarakat, tetapi toh setiap hari selalu merasakan kelahiran hidup di dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan di tengah macam itu. Lalu Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Itu peristiwa gembira ketika kita setiap malam mau tidur mempersembahkan anak kita kepada Tuhan satu persatu. Atau ketika anak masih kecil kita mengunjungi kamarnya, memberkati dahinya, mempersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah peristiwa gembira. Lalu kita menemukan akhir hari, setiap mengakhiri hari, tidak ada yang menyisakan kemarahan dan dendam di dalam keluarga. Lalu peristiwa kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Maria dengan Yosef, dia dengan setia, oke, salah karena mengabaikan anak, tapi sekarang adalah tidak ada kata terlambat, mencari kembali jiwa anak kita ini sekarang ada di mana. Ini untunglah misalnya ternyata anak kita meskipun relasi dengan kita begitu jauh, tapi masih suka berdoa, masih suka ke gereja, masih berkegiatan, dan sebagainya. Lalu peristiwa sedih. Hidup kadang rasanya seperti sakratul maut. Kita ini ada saat di mana kita ini seperti mau mati rasanya. Putus asa, kecewa. Lalu kita didera oleh aneka peristiwa, ada yang sakit, ada yang bisnis kita hancur, rugi, dibohongi orang, difitnah orang. Lalu kita sepertinya setiap hari didera oleh aneka macam kesulitan, kesakitan, kekecewaan, kemarahan, dan sebagainya. Peristiwa sedih yang ketiga itu adalah
dimahkotai duri. Bukan dimahkotai oleh kebanggaan, enggak. Seakan-akan kepala kita ini dipasangi oleh aneka macam duri yang menusuk pikiran kita. Setiap kali berpikir nyeri rasanya. Setiap kali kita mulai mencari cara rasanya nyeri. Itu Yesus yang dimahkotai duri di dalam keluarga. Yesus memanggul salibnya. Akhirnya kita harus memanggul salib itu. Nggak bisa menghindari. Oke, kita hidup berjalan bersama kegagalan itu setiap hari. Seperti juga misalnya saya pernah mengalami bagaimana hidup sebagai imam dan berjalan bersama kegagalan, berjalan bersama rasa malu, berjalan bersama kekecewaan. Dan itu terus dengan kita panggul apa adanya ketika tatapan mata orang biasanya itu sesuatu yang menakutkan dan dihindari, sekarang oke, mau dicela, mau dirasani, mau direndahkan, mau difitnah, kita dengarkan dan kita memanggul itu semua dalam perjalanan hidup kita. Bahkan ketika sampai Yesus wafat di salib, kaki dan tangan udah nggak bisa digerakkan lagi. Itu dalam orang tua kita, saudara kita misalnya stroke, itu tangan nggak bisa digerakkan, terpaku, sudah dipaku, kaki nggak bisa dipakai untuk jalan, dipaku. Tapi juga secara mental, kita ini rasanya sudah nggak bisa lagi untuk mengupayakan jalan keluar. Rasanya sudah mati, dipaku di dalam palang kesulitan ini. Atau kaki kita sudah nggak bisa untuk melangkah lagi. Kita sudah nggak bisa gerak kemana-mana, buntu. Karena sudah terlibat hutang di mana-mana, kita ya nggak bisa keluar kemana-mana. Bertemu dengan orang itu adalah seperti bunuh diri sudah. Nggak bisa. Nah, ini peristiwa gembira dan sedih. Nanti juga saya harapkan di hal yang kedua, yang bisa kita sharingkan bersama, ini sebagai pengantar bagi kita, yaitu peristiwa terang dan gelap. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Itu peristiwa terang. Nah, sedangkan kalau itu berubah jadi gelap, yaitu ketika bukan dibaptis di Sungai Yordan, tetapi tenggelam di arus sungai kecurigaan. Ketika dalam keluarga sudah mulai saling curiga, dan kita membiarkan curiga itu menjadi virus yang terus menjalar ke seluruh syaraf-syaraf dan kesadaran kita. Kecewa, isu, kata orang menjadi kita sensitif sekali dengan kata orang. Apapun yang dikatakan orang langsung percaya. Lalu hasutan orang itu terus membuat kita semakin depresi. Seakan-akan setiap peristiwa adalah bukti yang terkait dengan kecewaan dan kecurigaan. Maka pasangan kita hanya melihat foto aja langsung, oh ini foto selingkuhannya, ini foto orang yang aku benci, macam-macam. Jadi kita menjadi paranoid, seakan-akan setiap hal itu terkait semua, berkonspirasi untuk jahat terhadap diriku. Kalau peristiwa terang itu Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana, hidup sebagai sebuah pesta cinta. Di situ anggur tidak pernah ada habis karena penuh dengan mukjizat di dalam kehidupan. Kalau mengundang Yesus hadir dalam keluarga. Sedangkan kalau kita dalam cahaya kegelapan, kita ini seakan-akan setiap hari adalah meneriakkan histeri bahwa hidup ini adalah litani penderitaan. Hidup ini rasanya seperti neraka. Bayangkan di pandemi ini ada keluarga-keluarga, waktu saya mengadakan rekoleksi dengan mantan-mantan murid di Ubaya dan di UNER, mereka sekarang sudah ada yang anaknya sudah kuliah, ada yang anaknya SMA, ada yang SMP, ada yang tidak punya anak, ada usaha macam-macam. Lalu sharing, ada mereka pada umumnya anak-anak Tuhan itu begitu senang,
begitu gembira. Dengan COVID ini rasanya quality time itu menjadi banyak sekali melimpah. Tapi ada yang temannya peserta itu yang mengatakan, tapi kasihan Romo dalam sharingnya. Teman saya, dulu kalau pergi keluar dari rumah itu surga. Tapi sekarang dengan COVID ini dia masuk dalam neraka setiap hari. Karena setiap hari mendengar umpatan, setiap hari mendengar kebencian, kekerasan. Jadi rumah tangga menjadi neraka. Dalam peristiwa terang, Yesus memberitakan ini kerajaan Allah. Kita ini seperti anggota kerajaan, punggawa kerajaan di mana Allah adalah rajanya. Maka setiap hari itu artinya, oke, hari ini kita akan memperbaiki apa yang kemarin buruk. Itu menyerukan pertobatan terus-menerus dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan, memperbaiki diri itu menyenangkan, menemukan dari bacaan-bacaan makna baru itu menyenangkan. Tapi kalau peristiwa gelap, kita seperti tinggal dalam kerajaan yang dipimpin oleh rajanya itu setan, kuasa kegelapan. Maka kita ini setiap hari teriakannya bukan kok hidup raja enggak, tapi dendam, mati kamu. Biar kamu dimakan petir, dimakan maut, dan macam-macam. Setiap hari di dalam bawah sadar kita menginginkan pasangan itu mati. Kita di bawah sadar itu menginginkan orang teman kita ini mati. Karena dikuasai oleh dendam. Lalu juga kalau Yesus menampakkan kemuliaannya, bercahaya. Kalau peristiwa gelap, kita akhirnya menampakkan wajah kemunafikan. Seperti sinetron. Kalau dalam bahasanya filsuf Prancis, itu adalah simulakra. Jadi dunia hidup ini menjadi simulakra, simulasi-simulasi yang penuh dengan kepalsuan, gemerlap, tapi sebenarnya gemerlap kehinaan yang ditutupi. Lalu, ya kegembiraannya kalau bisa mengumpat orang, menggerutu dan sebagainya. Lalu tidak ada originalitas di dalam relasi di dalam keluarga. Nah, peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Perjamuan Ekaristi. Nah, sedangkan dalam peristiwa gelap, tak ada lagi selera makan di rumah. Bersama-sama. Kalau sendiri, masuk ke kamar, makan sendiri di kamar. Pastoran juga seringkali bukan menjadi komunitas Ekaristi. Susteran itu tidak lagi menjadi komunitas Ekaristi. Yesus menetapkan Ekaristi di dalam relasi. Enggak. Yang terjadi adalah makan sendiri-sendiri di kamarnya. Menyembunyikan, lalu minta makanan ke umat untuk disimpan sendiri. Tidak mau berbagi dengan yang lain. Lalu juga dalam hal keuangan, harta benda, kita menipu-nipu. Ada kebohongan finansial. Lalu hidup ini bukan sebuah perayaan syukur, tapi perayaan egoisme, egosentrisme. Di mana-mana selfie. Selfie itu foto untuk dirinya sendiri, tentang dirinya, wajah dirinya. Orang lain tidak penting. Tidak ada yang menarik dalam diri orang lain, dalam diri sekitar. Inilah kira-kira ketika ada peristiwa terang, tetapi sebaliknya juga bisa menjadi peristiwa gelap. Nah, yang terakhir nanti silahkan sharing ketiga dari Bapak Ibu sekalian, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang macam apa, dan peristiwa mulia macam apa. Ini nanti filenya akan saya sharing ke Anda semua dalam wujud PDF. Karena kalau dalam wujud PowerPoint bisa kacau. Hurufnya beda-beda. Ya. Sekarang peristiwa mulia.
Yesus bangkit dari antara orang mati. Maria menjadi saksi yang sungguh dalam keheningannya nggak diceritakan, tapi Maria menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Tapi kalau sudah hancur, tidak ada namanya kebangkitan. Tidak ada lagi kehendak untuk bangkit dari kematian. Tidak ada lagi upaya untuk bergerak. Dia lebih baik mendekam di kubur yang kosong. Itu kalau peristiwa hina. Sedangkan kalau peristiwa mulia, bangkit. Lalu Yesus naik ke surga. Sedangkan peristiwa hina, kita memilih lebih baik hancur daripada aku kalah. Kalau dia bisa selingkuh, aku juga bisa selingkuh. Loh, anakmu bagaimana? Enggak ngurus. Biar anak mau mati, mau masuk neraka, mau jadi setan, terserah. Yang penting aku juga bisa membalas dia. Dan hidup rohaninya penuh dengan kutukan, mengutuk surga. Jadi bukan naik ke surga, tapi mengutuki surga. Kalau peristiwa mulia yang ketiga itu Roh Kudus turun atas para rasul. Roh Kudus, kalau pintu ruangannya tertutup, tetapi pintu akal budinya terbuka. Dan Roh Kudus turun atas para rasul. Dia menjadi rasul, lalu dengan keberanian baru pergi kemana saja menjadi rasul, menjadi saksi. Memberi kesaksian, tidak pikir untuk sharing dengan orang lain, bukan sharing tentang dirinya, tetapi tentang kebesaran Tuhan. Nah, sedangkan peristiwa ketiga dalam peristiwa hina, justru menutup pintu, tidak mau dengar nasihat orang, tidak mau diajak konsultasi di biro konsultasi keluarga, tidak, persetan. Diajak untuk menggali motivasi, tidak mau lagi, sudah tertutup. Lebih baik sembunyi di dalam kabut rasa malu itu dan rasa takut itu menjadi alat persembunyian. Kalau peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga dan Maria dimahkotai di surga. Itu peristiwa mulia keempat dan kelima. Sedangkan dalam peristiwa yang hina, kita justru hilang dari persekutuan. Tidak mau lagi aktif di gereja. Masa bodoh persetan dengan masa depan. Masalah nanti anak-anakku jadi apa, enggak urus. Ini adalah apakah nanti suamiku akan menjadi masuk surga, enggak urus, kalau perlu biar masuk neraka. Itu kira-kira peristiwa hina yang bisa terjadi. Kita hilang. Bukan diangkat ke surga. Keluarga menjadi sebuah peristiwa yang diangkat ke surga dengan penuh syukur, yang ada cahaya kemuliaan dari senyum masing-masing anggota keluarga yang penuh pengampunan dan damai. Tidak, tapi malah hilang dari pertemuan dengan orang lain, dari persekutuan, hilang, tidak mau. Lalu mahkota itu apa? Nggak ada gunanya. Untuk apa mahkota dalam hidup? Nggak, kok surga-surga segala. Misalnya, yang lebih berguna adalah bagaimana menemukan alat untuk lupa dengan kepahitan itu. Kalau perlu lari dari kepahitan itu. Dan dunia modern menyediakan itu semua dengan game, dengan diskotik, dengan hiburan-hiburan, PSK, lalu sarana-sarana perselingkuhan, lalu kita bonus-bonus untuk kenikmatan-kenikmatan macam-macam, dan itu narkoba, drug, dan macam-macam. Itu mahkota yang menyenangkan dalam peristiwa hina. Jadi itu yang bisa kita renungkan bersama Bunda Maria dari peristiwa-peristiwa Rosario. Lalu sekarang pertanyaannya adalah keluarga yang laudato si, keluarga yang sungguh-sungguh berwawasan ekologis, yang peduli, mencintai alam ini, itu bagaimana? Judulnya dokumen itu Laudato Si, Mi Signore. Itu dalam bahasa Inggris, Be Praised My Lord. Lalu dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Engkau Tuhanku. Jadi judul dokumen ini adalah Terpujilah Engkau, Laudato Si. Paus
Fransiskus bahwa mengajarkan mengikuti Santo Fransiskus Assisi yang dipakai untuk nama sebagai paus, itu bumi adalah ibu pertiwi, saudari yang menyuapi dan mengasuh kami, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Saudari bumi ini sekarang sedang menjerit karena kerusakan yang telah kita timpakan kepadanya. Karena tanpa tanggung jawab, kita menggunakan, menyalahgunaan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Itu adalah keserakahan. Maka dengan tulisan pesan Paus ini, Paus mengajak kita membangun kesadaran aksi pertobatan dalam keluarga kita, dalam karya-karya pastoral kita untuk merawat kelestarian bumi. Sebagai apa? Sebagai rumah kita bersama, menjadi home. Sebagai satu keluarga. Siapapun kita ini jadi orang Katolik, bukan lihat itu agamanya apa, sukunya apa, enggak. Kita ini satu keluarga dengan aneka macam perbedaan. Lalu kita juga satu keluarga dengan generasi yang akan datang. Maka kita harus bersikap adil terhadap generasi yang akan datang. Maka dari peristiwa terang menuju mulia, saya mengambil inspirasi dari peristiwa terang sebagai spiritualitas keluarga Laudato Si. Spiritualitas berarti kita melihat, mata kita melihat tembus, menemukan roh di balik peristiwa. Nah, ketika peristiwa terang yang pertama dibaptis di Sungai Yordan, berarti pastoral keluarga kita, yaitu membimbing anak-anak keluarga kita ini menjadi orang yang percaya bahwa dasar keluarga adalah kasih, bukan kontrak atau sudah bayar belis, bukan itu. Bukan sudah kubayar lunas. Makanya Bapak Uskup agak memprotes ketika kita menggunakan buku yang kita keluarkan, terbitkan, itu adalah pedoman persiapan pernikahan Katolik. Karena kata nikah itu artinya kelamin perempuan, vagina, dalam bahasa Arab, nikob. Maka pernikahan itu artinya aku sudah mengeluarkan duit untuk menguasai vaginamu. Ini yang Bapak Uskup nggak setuju. Kata pernikahan di Indonesia itu begitu dianggap sopan. Padahal yang betul adalah perkawinan. Perkawinan berarti bersatu untuk masa depan. Nah ini yang terbaliknya wacana diskurs bahasa di Indonesia. Maka keluarga dasarnya adalah kasih, bukan kontrak, bukan bayar. Keluarga ini terbuka kepada anugerah kehidupan dan mengandung masa depan masyarakat. Kita kalau mau memperbaiki keluarga, sebenarnya itu kita secara langsung sedang memperbaiki masyarakat. Memperbaiki masyarakat itu bukan langsung aktif menjadi aktivis di mana-mana, tetapi menghancurkan keluarganya sendiri, enggak. Tapi dengan membangun keluarga yang baik, itulah kita sedang membangun masyarakat yang baik. Keluarga merupakan sel dasar masyarakat di mana kita belajar hidup bersama orang lain dan menjadi milik satu sama lain. Keluarga juga merupakan tempat di mana orang tua mewariskan prinsip-prinsip iman dan moral Katolik kepada anak cucu. Itu spiritualitas Laudato Si yang pertama, dibaptis menjadi percaya di Sungai Yordan. Menghargai kembali rahmat sakramen, keluarga menjadi satu kesatuan yang suci, yang sakral, yang mulia, yang berharga, tak ada bandingannya kalau diukur dengan dunia ini. Peristiwa kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Maka spiritualitasnya adalah kita yang kedua, bagaimana di rumah tangga kita ini membangun karakter anak-anak dilatih untuk membentuk pribadi yang menjadi pengguna alam yang menjaga dan memeliharanya. Bukan hanya
Kalau barang misalnya, kita mulai melatih tidak mau melemparkan barang seenaknya, lalu sesudah bermain, lalu berserakan, lalu disepak. Itu artinya kita pengguna tetapi tidak menjaga dan tidak memelihara. Maka saya tertarik sekali ketika mengunjungi satu keluarga, anaknya yang masih TK, dia sedang dibelikan lem, dia sendiri yang memperbaiki mainannya yang jatuh dan kepiar, itu dia perbaiki sendiri. Dan itu menurut saya spiritualitas keluarga Laudato Si. Lalu pot yang pecah, dan tanaman yang semplah, rusak, dan sebagainya. Lalu diajari untuk menghadirkan damai, sukacita, kekaguman terhadap keindahan alam. Anak-anak menjadi dididik untuk suka damai. Suka damai itu bukan lalu lari dari konflik, tidak. Tapi kalau berdebat yang dingin, yang rasional, bukan ngumbar emosi, sensitif, tersinggungan, enggak. Tapi selalu nalar dan sebagainya. Lalu itulah yang disebut damai. Lalu sukacita, mudah kagum dengan alam yang ada di sekitarnya. Saya seringkali pakai Facebook itu hanya untuk mengajak teman-teman saya di Facebook untuk mengagumi hal-hal kecil sederhana dari foto-foto yang saya buat misalnya. Nanti beberapa contoh. Lalu kagum dengan keragaman, aneka ragamnya alam, bukan kagum kalau semuanya seragam. Maka terus terang minta maaf Bu Joyce, kalau saya ini seringkali agak enggan memakai seragam, itu rasanya memang secara pribadi saya itu nggak terlalu suka dengan seragam sebenarnya. Jadi biarlah beragam, dan itu seperti hutan itu beragam pohon-pohon dengan aneka macam keunikannya. Bukan berarti saya membenci seragam. Seragam baik untuk membangun spirit the corps kita. Maka keluarga bukan hanya diajak rekreasi ke mall, tapi juga diajak jalan-jalan ke tambak sana, ke mangrove, lalu fotografi alam, memotret alam, lalu misalnya aksi ekologis terhadap air, mematikan keran sampai titik tidak menetes, lalu menaruh sampah pada tempatnya, bagaimana kita meminimalisir penggunaan plastik, menjaga kehijauan lingkungan, ikut belajar dan mempraktekkan pertanian organik di pekarangan kita, membuat biofori, dan sebagainya. Ini adalah pesta perkawinan di Kana, sehingga hidup kita, keluarga kita menjadi sebuah pesta cinta. Mencintai keluarga, mencintai alam, mencintai keragaman. Ini misalnya anak-anak sekolah diajari untuk menanam penghijauan, menyirami. Di tahun 96 saya suka sekali ada anak namanya Pras, itu biasa dipanggil Caca, yang dulu pernah pasti dengar, yang mogok makan di gedung MPR Jakarta. Nah, dia itu mendampingi anak-anak jalanan di Wonokromo, Jalan Arjuno, sampai Tidar sana itu, untuk dengan cinta memelihara tanaman-tanaman di marka jalan. Kalau menemukan botol aqua, ada airnya, dipakai untuk nyirami bunga di marka. Tidak perlu dibayar, tidak perlu dipuji orang, tapi dia memelihara. Sebuah sikap Laudato Si. Lalu peristiwa terang yang ketiga, memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Alam semesta ini sebagai kerajaan shalom, kerajaan damai. Kita mau anak-anak dalam keluarga kita diajak untuk menjadi saksi, pionir untuk pertobatan ekologis. Jadi tidak malu kalau memungut sampah di jalan, menaruh. Itu sangat menarik. Ada anak-anak yang satu keluarga naik gunung Welirang, semuanya di samping ransel juga membawa kantong. Anak-anak diajak untuk memunguti sampah-sampah plastik di lereng gunung di perjalanan itu.
dimanapun sampah-sampah itu dikumpulkan, dan bahagia. Karena apa? Karena dengan bersih dari plastik ada shalom. Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu juga cinta akan damai, anti kekerasan. Di rumah tangga, dari mulut kita, dari tatapan mata kita, tidak lagi dengan tatapan kekerasan. Bukan mulut kita mengeluarkan kekerasan verbal, tangan kita tidak melakukan kekerasan fisik. Baik dalam rumah tangga maupun dalam hidup bertetangga maupun bermedia sosial. Seringkali media sosial juga menjadi alat kekerasan. Alam semesta ini menjadi kerajaan shalom. Yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Maka yakin bahwa alam raya ini sebagai kehadiran wajah kemuliaan Kristus. Maka wajah anggota keluarga, wajah suami, wajah istri itu adalah juga wajah anak-anak, wajah tetangga kita, keluarga, masyarakat itu lensa. Untuk memandang, lensa untuk memandang, memotret peristiwa mulia dalam Rosario, yaitu memandang Yesus yang bangkit, memandang Yesus yang naik ke surga, memandang Roh Kudus yang turun atas para rasul. Jadi dalam wajah keluarga kita ini semacam menemukan lensa. Seperti saya kalau memimpin misa live streaming, yang saya pandang adalah lensa itu, fokus di lensa itu. Ketika saya memandang fokus di lensa itu, saya sedang membayangkan bertatapan mata dengan Anda, dengan umat. Tapi kalau saya tidak fokus, lengah-lengah, ya saya tidak menjumpai wajah umat. Anda pun merasakan itu, karena kalau Anda merasa saya menatap Anda, ketika saya itu memandang lensa, memandang wajah pasangan itu kita bertatapan mata dengan Yesus. Maka disitulah kita mengajak keluarga untuk menumbuhkan sikap kontemplatif, meditatif, reflektif, puitis, rendah hati di hadapan alam. Dan salah satu contoh misalnya, anak-anak diajak untuk mengagumi, berjalan, cerita dalam perjalanan tentang alam semesta ini, dalam hal-hal kecil. Ini misalnya, ini bulan purnama yang kemarin malam saya potret dari Mojopahit 17. Betapa indahnya ketika kita memandang bulan purnama misalnya. Lalu juga sekarang sabit, memandang langit itu begitu indah. Semesta. Lalu juga memandang benda-benda kecil yang makhluk-makhluk kecil yang tidak pernah kita jadikan fokus perhatian. Tapi ketika kita menggunakan lensa dengan pas, fokus pada makhluk itu, betapa indahnya makhluk ciptakan Allah. Segala sesuatu adalah harmonis dan indah. Peristiwa yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Disitulah kita ajak keluarga menjadi pribadi ekaristis. Membangun habitus, kebiasaan untuk berbagi, ugahari, tidak serakah, secukupnya. Lalu membedakan antara ini sebenarnya aku ke mall, ini adalah kesenangan, aku senang, atau aku membutuhkan sesuatu. Benarkah ini penting? Nah, ini yang seringkali anak-anak kita tidak latih untuk membedakan. Ini kamu senang, ingin, atau kan memang apakah kamu membutuhkan itu? Oke, kalau pengen, ya kita nanti suatu saat kalau sudah rezekinya mencukupi, kita membeli. Tetapi kalau ini membutuhkan, penting untuk sekolah, penting untuk studi, penting untuk kesehatan. Nah, ini kebutuhan, dan itu yang harus didahulukan misalnya. Itu melatih anak-anak dalam keluarga, etos itu. Lalu juga berbagi dengan anggota keluarga. Kalau punya makanan, selalu siapkan untuk adik, untuk
kakak, untuk papa, untuk mama, tidak dimakan sendiri, disembunyikan. Kita juga berbagi dengan tetangga kita di sekitar kita. Kita juga berbagi dengan alam, seperti umat Hindu mengambil sedikit nasi untuk dibagikan bagi semut, bagi binatang-binatang di pinggir rumah, dan itu adalah persembahan kepada dewa. Ketika mau berbagi dengan alam di sekitar kita, dengan sawah, dengan air, dengan udara, dan sebagainya. Lalu kita yang Laudato Si diajak kita juga mau berbagi dengan generasi yang akan datang. Sebagai salah satu contoh misalnya ini anak ketika makan nasi, maka ada renungan, pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ayo kapan-kapan kita melihat dari mana nasi ini berasal. Dari beras. Ada penggilingan padi, ada yang ditumbuk oleh ibu-ibu tua. Ada sebelumnya tanah harus diolah. Saya tertarik dengan ini ketika saya dari Ngawi dari desa saya menuju ke kota Ngawi, di pinggir jalan ada seorang bapak mentraktor sawah ini dan dia membiarkan anaknya bermain lumpur di sampingnya, mengenali tanah, bermain dengan tanah. Sungguh luar biasa, saya kagum. Maka saya datangi dan saya izin apakah boleh saya memotret. Lalu dia senang dan anaknya juga senang difoto. Dan ini pendidikan keluarga yang menurut saya sangat bagus. Lalu juga anak kita ajak ke tempat kerja kita, mengenali papa mama itu bekerjanya apa. Inilah sawahnya papa mama untuk bisa kamu makan. Sumber pendapatan pencaharian. Kalau papa mama dosen juga suatu kesempatan, anak-anak juga diajak untuk ke kampus. Ini pekerjaan papa mama dan sebagainya. Dari sebutir nasi itu sampai kepada tanah, sampai kepada suatu riwayat yang panjang yang melibatkan alam semesta ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, refleksi pancingan. Lalu sesudah ini saya usul untuk sharing tadi. Jadi bisa sharing dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia, atau peristiwa pernah mengalami bertemu kasihan dan kita semua diajak untuk berdoa bagi satu keluarga yang mengalami peristiwa gelap, bahkan menjadi peristiwa hina atau peristiwa hancur. Nah, saya kira habis ini Bu Wuri, Bu Indah, untuk kita sharing. Sekali lagi terima kasih kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda sekeluarga. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Didi. Terima kasih. Iya, terus dong dari jauh. Terima kasih Romo Didi. Iya, banyak sekali rasanya kayak ini ya, kuliah 2 hari ini. Sampai saya catat banyak sekali nih loh. Nanti materi saya kirim. Iya betul. Tapi memang ini ya. Dengan begini kita semakin bisa ini loh, pede ya menghadapi segala salib kita selama ini, dan tentunya harus berbagi ya Romo ya, berbagi pengalaman hidup melalui sharing. Jadi kita ada 3, kalau tidak salah tadi Romo mengelompokkan yang ada sharing pertama, kedua, dan ketiga ya. Ya. Kalau tidak salah seperti itu. Sharing pertama itu senang dan gembira. Gembira ya, dan sedih. Terus kemudian sharing yang kedua terang dan gelap itu ya. Terus sharing yang ketiga terakhir mulia dan hancur, hina ya. Mulia dan hina. Mungkin ada yang mengawali. Monggo silakan. Ya, yang ada pengalaman atau dalam konseling keluarga atau tetangga kita atau anak-anak yang dialami anak-anak. Hening sejenak ini, hening sejenak. Hening sejenak. Memikirkan. Ya, kita kasihan dengan dari waktu saya rekoleksi dengan para alumni Ubaya dan UNER, itu beberapa dari mereka ini sungguh sedih,
karena bekerja di dunia entertain, dunia pariwisata, lalu dunia EO. Dan ini hancur sama sekali. Uang muka, DP semuanya, investasi sudah dikeluarkan dan batal semua. Betapa hancur-hancuran ya. Jadi mereka akhirnya ada satu yang tetap bawa gitar waktu rekoleksi online itu dia bawa gitar. Tapi saya tetap menyanyi setiap hari untuk Tuhan katanya. Meskipun satu persatu barang kamera mulai dijual, lensa dijual, lalu lighting dijual, macam itu, motor dijual, tapi dia tetap menemukan cahaya gitu ya, yang menguatkan. Apalagi kemarin juga saling menguatkan di antara satu sama lain. Iya. Baik, mungkin saya awali, saya juga ingin berbagi, Romo. Iya. Kalau saya kan bekerja di dunia pendidikan guru ya, Romo ya. Ini tentunya sangat berdampak sekali karena pertama yang di lockdown adalah sekolah. Sehingga memaksa, ini murid saya masih siswa, belum mahasiswa ya. Karena meskipun mereka sudah di tingkat SMA, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi mereka juga untuk bisa sekolah dari rumah. Nah itu, meskipun fasilitasnya sudah banyak. Jadi ya sebagai guru itu kadang grantes gitu. Jadi ketika kita diminta untuk membuat program atau sekolah melalui banyak media ya, kalau kami menggunakan Google Classroom, kemudian Zoom juga dengan siswa-siswa. Tapi di balik itu mereka itu tidak, hampir 90% tidak mempunyai fasilitas yang cukup. Tidak semua keluarga mempunyai wifi yang bisa memfasilitasi itu. Kemudian HP pun mereka terbatas. Karena siswa saya adalah dari sekolah negeri ya, yang mungkin menengah ke bawah perekonomiannya. Ya, itu yang membuat, kalau dibilang idealnya seperti mungkin kalau siswa-siswa di sekolah Katolik atau yang di swasta itu pastinya bagus ya, mereka bisa rata-rata bisa memfasilitasi orang tuanya. Tapi yang tidak seperti ini, bahkan sampai kepala sekolah itu memberikan pulsa gratis untuk beberapa anak dalam kelas itu untuk supaya mereka bisa online sekali-sekali lah ya itu. Jadi kalau sekali-sekali berarti kan tidak semua apa yang harusnya kita sampaikan ke mereka itu mereka dapat gitu. Itu yang begitu saya, ini terus bagaimana anak ini nanti lulus tapi dalam situasi yang seperti ini ya, itu rasanya. Tapi kita tetap optimis dan mencari jalan supaya mereka tetap bisa mengirim tugas-tugasnya itu. Ya, itu kalau saya melalui kalau yang kerjaan ya Romo ya. Untuk anak-anak sendiri, kalau ini dalam situasi terbatas sampai di bulan Maria ini ya, memang quality time kalau saya sih, karena selama ini mengajak anak-anak doa rosario itu sulitnya minta ampun, jujur itu. Apalagi kan tidak ketempatan di rumah, itu sulit sekali mengajak mereka. Nah ini ada hikmat yang kita bisa ambil dari situasi ini ya. Kemarin kita ikut konsinyur membuka itu bersama-sama ya. Kalau namanya pendidikan kan setengahnya harus dibiasakan ya. Anak-anak kan nggak dibiasakan, mereka ya kan begitu terus ya. Jadi ya ini waktu juga untuk kami sendiri, saya sendiri jadinya bisa ikut misa harian. Padahal biasanya kalau jam segitu sudah di jalan karena harus setengah 7. Ya itu kita cari yang positif lah supaya tidak bosan gitu. Jadi sebenarnya ada benernya kita di karantina ini mungkin kita semakin harus introspeksi diri gitu ya. Iya. Kita mungkin mewah nih. Kita sangat kaya dengan kesempatan untuk refleksi. Ya itu pengalaman saya yang lain monggo. Tapi dosen ini tetap sibuk ini. Kemarin Bu Yuni ini bagi pulsa satu persatu, diteleponi satu persatu. Kamu kok tahu sih? Kebetulan muridnya ada salah satu yang di samping saya pas itu ditelepon. Padahal saya bilang jangan bilang ke siapa-siapa karena kan kita nggak ngerti.
Kalau refleksi saya itu ini ya memang kalau di ini ya di perkuliahan pengajaran memang terus jadi banyak yang perlu disiapkan karena kan memang daring ini sangat mendadak gitu. Jadi memang tidak hanya fokus pada apa yang aku bisa lakukan untuk supaya learning outcome atau pembelajaran itu tetap berjalan gitu. Tetapi juga saya memikirkan bagaimana supaya mahasiswa itu juga bisa mudah mengakses itu yang menjadi tambahan gitu ya. Kalau di pekerjaan gitu. Kemudian kita juga harus memikirkan jadi apa yang hilang di semester ini gitu yang tidak bisa diberikan akan kita berikan di nanti kalau sudah normal. Itu kami sangat kerjasama dengan terutama si Ormawa sih, saya minta untuk mereka mengevaluasi apa yang tidak didapat, apa yang masih perlu di istilahnya PR ini atau hutang yang belum diberikan di semester ini akan bisa kami berikan ketika nanti sudah berakhir gitu. Jadi situasi-situasi itu yang menjadi concern kami sih. Yeah. Dan fleksibilitas menjadi hal yang perlu diperhatikan juga karena tadi keberagaman mahasiswa juga ya. Mungkin ada yang telat mengumpulkan tugas itu bukan karena mereka tidak mau mengumpulkan tugas, tapi memang karena tidak ada pulsa gitu. Nah, itu tidak ada pulsa dan semua dosen memberi tugas. Iya, bisa begitu. Jadi itu yang menjadi kita harus benar-benar fleksibel gitu, tetap menjaga mutu pembelajaran, tetapi juga fleksibel di dalam ini ya. Kita juga harus ngelihat yang lain gitu. Itu kalau dari saya sebagai dosen sih. Yeah. Kalau dalam kehidupan rohani, saya merasakan mungkin saya membaca Facebooknya Romo Didik ya bahwa ini kesempatan bahwa Tuhan selama ini kita yang datang ke gereja untuk bertemu Tuhan, tapi ini saatnya Tuhan bertemu kita itu masing-masing Tuhan hadir di rumah kita gitu. Jadi ya sama tadi ketika kehidupan rohaninya jadi saya tuh bisa tiap minggu gitu misa di Toraja. Terus saya di Bandung, di Surabaya, di beberapa gereja yang saya dalam kondisi biasa saya nggak akan ke sana gitu. Nah itu yang ini Rosario saya juga ikut rosarionya paroki apa gitu ya kayak gitu. Jadi saya jadi melihat bahwa kehidupan rohani juga jadi kita diingatkan gitu ya. Oh ternyata selama ini banyak yang kita hilang akses ketika secara biasa ya tidak digital gitu ya. Bahwa oh ternyata ada kegiatan doa di sini, ada kegiatan doa di sana yang karena kita mungkin sibuk di pekerjaan itu hilang gitu. Dan ini hadir di rumah saya semua gitu. Jadi dapat WA, ini ada Rosario, ikut aja gitu loh. Jadi bisa satu minggu itu saya bisa misa pagi, sore, malam kayak gitu. Nah itu yang membuat umat tersendiri di kehidupan keimanan sih. Terus kalau misalkan terkait dengan sebagai warga masyarakat, saya ini ikut tergabung dalam relawan psikologi 119 extension 8 itu. Jadi yang Kemensos membuka layanan untuk bantuan psikologi gitu. Nah itu memang sangat ini sekali ya, sangat masyarakat itu sangat perlu kehadiran kita juga gitu. Dalam arti problemnya ternyata beragam sekali, tidak hanya sekedar yang masuk itu klien-klien yang terkena COVID, keluarga dan lain sebagainya, tapi imbas ekonomi gitu ya. Karena kan sekarang ekonomi banyak yang dirumahkan, kemudian PHK itu ternyata juga banyak dan itu sangat menimbulkan gejolak gitu. Tapi di satu sisi saya juga melihat bahwa ada aksi-aksi sosial yang bermunculan gitu untuk minimal kita bisa membantu tetangga, keluarga, orang-orang terdekat gitu. Jadi terus saya diingatkan juga ya ketika saya ikut relawan psikologi yang 119 itu,
itu juga ada saatnya saya, loh kenapa saya harus membantu dengan profesionalisme yang saya ini jauh-jauh dan orang yang mungkin tidak saya kenal, sehingga kemudian saya berinisiasi dengan dosen-dosen, gimana kalau kita buka call center di internal dulu aja. Jadi kita maksudnya bisa membantu apa sih yang kita bisa lakukan untuk orang-orang terdekat dari keluarga gitu. Nah, itu yang mungkin hal ini tidak saya pikirkan atau tidak terjadi ketika situasinya tidak KLB dan semua serba digital gitu ya. Kalau akses digital itu ternyata ada banyak yang bisa kita akses, baik kita mendevelop diri kita sendiri secara kompetensi, mendevelop iman, kemudian malah mulai kemudian menyapa satu-satu orang gitu. Kalau di kehidupan biasa atau di situasi biasa mungkin saya tidak bisa menyapa mahasiswa satu-satu ya, karena sibuk administrasi, kerja ini. Nah, ternyata sekarang saya bisa telepon mahasiswa gitu melalui WA dan lain sebagainya, ada perbincangan ringan yang mungkin bisa mencari tahu ya kondisinya gimana, kesehatannya sekarang gimana, keluarga bagaimana, itu sempat gitu. Nah, kalau dalam kondisi biasa nggak sempat, Romo. Itu mungkin yang hal-hal positif yang saya dapat, meskipun ada beberapa hal negatif ya yang berusaha untuk saya minimalisir gitu untuk kesehatan mental sendiri. Misalkan pernah merasa di awal-awal itu kan adaptasi ya, sangat bosan ini ngapain lagi gitu. Yang biasanya makan nggak masak, saya beli sekarang masak kayak gitu. Terus nah memang masa adaptasi mungkin sudah mulai dilalui gitu. Jadi awal-awal memang cukup berat dengan perubahan sih, tapi saya pikir kita sudah mulai beradaptasi, kan ini sudah sebulan lebih tentunya dengan kehidupan yang sangat terbatas. Secara itu sih Romo mungkin. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya ingat dengan Bu Joyce ini. Bu Joyce itu sehari bisa, hari Minggu itu bisa misa 5 sampai 10 kali. Oh iya. Beberapa tempat. Saya ya. Iya. Tambah. Ya, jadi hobi misa Bu Joyce. Iya. Nanti misa yang bahasa Belanda, misa bahasa Inggris, misa di Jakarta. Iya. Nah, ini yang penderitaan berat bagi Bu Eti dan Bu Eka bagaimana? Ini kan orang yang enggak pernah di rumah ini. Ya, Ya. Saya dulu ya Rama ya. Iya. Waktu awal ada info corona dan Indonesia masih belum ramai diberitakan. Saya itu terakhir masih ada corona itu saya masih sempat ke India. Di Facebook tahu. Dan itu tidak ada yang pakai masker di India. Tetapi setelah pulang, aduh Romo, saya gemeteran sendiri. Karena apa? Betapa di Indonesia itu sudah sangat parah situasinya. Dan saya langsung ketakutan sekali. Saya kemudian saya hanya bisa apa? Ya berdoa, mau ke dokter saya takut. Tapi puji Tuhan, saya jaga kesehatan saya sendiri dengan berbagai macam ramuan Jawa itu tadi, supaya tidak ke dokter. Tetapi yang paling saya takutkan adalah kegiatan BKRI yang pada rencananya itu Juni itu mau konverda, Romo. Dan semua biaya hotel, semua biaya pesawat untuk mengundang narasumber dan mengundang DPP dari Jakarta, itu sudah dibayar lunas. Ini yang membuat saya makan tidak bisa makan, tidur tidak bisa. Lemes semua. Ya, itu cuma bisa bilang, ayo ibu-ibu kita berdoa, kita minta supaya corona ini cepat berakhir, dan pada Juni nanti kita bisa melaksanakan konverda. Kemudian proses hari demi hari, corona kok semakin merajalela. Kemudian
puji Tuhan lagi, DPP memberi info kepada saya, Bu Eti, sebaiknya sudah diundur sampai virus corona ini berakhir. Kemudian saya langsung menghubungi pihak-pihak terkait, hotel dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, mereka sungguh sangat bisa menerima kalau acara Konferda itu diundur. Yaitu mudah-mudahan pada saat September nanti semuanya, terutama tentang virus corona ini sudah berakhir. Dan yang lebih lagi, Romo, saya ini paling sulit kalau suruh ikut rekoleksi. Yaitu karena kesibukan sebagai ketua DPD Jawa Timur, kegiatan organisasi saya itu banyak sekali, Romo. Saya sering ke daerah, Romo sendiri tahu kan. Ya, pas dengan hobi, cocok dengan hobinya. Itu Romo, sungguh luar biasa. Saya juga berterima kasih dengan adanya pandemi ini. Karena saya bisa duduk manis, ikut rekoleksi 5 hari, seperti kemarin ikut rekoleksi luka batin, kemudian rekoleksi dari CFM, semua saya ikuti, Romo. Karena apa? Ya itu tadi, benar-benar menambah kekuatan iman saya, supaya saya lebih percaya lagi, saya lebih kuat lagi dan lebih tabah. Demikian, Romo. Sharing saya, terima kasih. Terima kasih. Bu Eti. Terima kasih, Bu Eti. Ya, terima kasih kembali, Romo. Banget 10 kali. Ini Bu Joyce ini. Mbak Indah, untuk Bu Joyce itu kelihatannya mau sharing, Bu. Oh iya, monggo Bu Joyce berbagi. Kan kita sudah lama nggak ketemu sejak sudah purna. Sudah di rumah aja. Mungkin bisa berbagi, Bu Joyce. Masaknya berapa kali sehari? Terima kasih, Romo. Dan teman-teman, masuk ke Romo tok, yuk teman-teman juga. Dulu dong, belum selesai, Romo. Terima kasih, Romo dan teman-teman. Dokter Rudi juga tuh. Dokter Rudi sembunyi terus 3 bulan. Kamu terlalu berlebihan, saya nggak sampai 10 kali sehari. Kalau tidak menemukan sesuatu yang saya harapkan, maka saya buka misa lain lagi. Karena saya ketakutan, Romo. Itu teman-teman. Jadi karena ketakutan, kalau di misa pertama saya tidak menemukan sesuatu yang saya harapkan dalam misa itu, saya akan pindah pada misa kedua. Tapi seperti tadi Romo bilang, peristiwa demi peristiwa, saya merasa bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa indahnya. Ketika saya berhenti, ketika saya di rumah, maka terjadi pandemi ini. Ada berita tentang pandemi ini bahwa kita harus di rumah aja. Saya pikir ini benar-benar satu rencana dari Tuhan yang begitu indah, sehingga saya dapat merawat, saya dapat melihat kondisi rumah yang begitu lama saya tinggalkan untuk berbagi dengan yang di rumah. Terus terang aja, saya orang yang berangkat pagi, pulangnya agak sore, agak malam kadang-kadang, sampai saya tidak melihat kekurangan pasangan saya. Jadi ketika saya di rumah, saya baru lihat, satu persatu, ya pasangan, ya momongan, ini membutuhkan perhatian saya. Itu yang saya rasakan benar-benar, Romo, bahwa sesuatu itu akan ada waktunya tersendiri di mana Tuhan berkarya. Kalau yang seperti itu ya, Romo, saya nggak bisa ketemu teman, saya orang itu terus harus tutup mulut, dibungkus masker, nggak bisa ketemu sapa-sapa, itu buat saya sedih, Romo. Nanti ketemu tetangga, yang dibicarakan itu bukan soal itu, tetapi soal yang dibicarakan bukan enaknya, gimana caranya, tapi paling tuh menakutkan. Kirim video menakutkan, kirim WA menakutkan. Ini membuat saya semakin cemas. Sampai rambut saya sekarang itu blek ubannya, Romo.
agamnya teman-teman itu bahwa saya sudah tidak punya kesempatan lagi merawat diri. Berarti Dokter Rudi itu lebih takut lagi tuh, ubannya lebih banyak loh. Dokter Rudi itu loh, lebih takut lagi setiap hari ketemu orang COVID ini. Yang menunjukkan bulan Maria ini kok sulit ya Romo ngajak orang serumah untuk berdoa bersama. Ujiannya. Kalau satu kali ada yang duduk bersama dengan saya, maka saya sudah merasakan bahwa oh masih ada harapan bahwa orang yang di dekat saya itu masih ingat bahwa ini bulan Mei, bulan Maria. Saya sekarang tetap seperti yang Romo bilang, tapi tidak 10 kali, tapi 2 kali sehari di misa itu pasti. Terus kemudian sore jam 8 itu pasti lagi doa. Saya lihat satu persatu uskup-uskup itu, tapi saya tidak lihat yang sangat istimewa itu ada pada saya, Romo. Teman-teman. Cuman itu aja yang mau saya sampaikan. Jangan dibully dong. Mengobati kangen kok Bu Joyce. Iya, mengobati kangen. Ya, kalau saya kangen membuli Oma. Oma tante. Oma tante. Hal-hal yang gini nih loh Romo yang buat saya kangen, yang ngangenin, yang sangat mengangenin itu adalah kalau seperti ini bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu. Kalau Romo Didik berapa hari sekali itu saya ketemu di misa. Pagi. Pagi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Joyce. Kayaknya Dokter Rudi sudah ungup-ungup ini. Ya, ubannya paling banyak. Kembali Dok. Yang lain. Oh, yang lain. Dokter Rudi gongnya. Farid, mungkin Bu Farida ya. Keliling-keliling. Bu Eka atau Bu Farida, monggo. Masih di mute. Baik, terima kasih kesempatan untuk berbicara. Saya mendengar tadi dari paparan Romo ataupun dari ibu-ibu yang lain ya. Sebetulnya saya kira sama ya. Yang kita hadapi saat ini sesuatu yang luar biasa buat saya sendiri juga secara pribadi. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai ini. Apakah ini suatu bencana ataukah justru berkat ya. Karena selalu ada sisi negatif, tetapi di balik itu juga ada sisi positif ya. Seperti yang disampaikan ibu-ibu tadi juga ya. Selama ini hampir saya tidak bertemu dengan anak saya karena kan kami papasan terus ya. Saya berangkat, dia belum atau dia sudah berangkat ya. Kemudian saya pulang, dia belum pulang. Gitulah seterusnya dengan aktivitas yang masing-masing kita punya aktivitas ya. Tetapi dengan situasi ini kami kemudian bisa ya berkumpul ya, bisa ikut misa sama-sama, sharing tentang pekerjaan ya. Kelihatan gitu sekarang itu saya banyak kali mendapat pencerahan ya. Sesuatu yang selama ini kalau misalnya kebetulan saya dosen juga ya. Jadi kalau misalnya kuliah offline ya, saya tidak mungkin masuk ke dalam kelas-kelas ya untuk melihat bagaimana dosen ini delivery ke mahasiswa ya. Tetapi dengan online learning, maka saya terbuka kesempatan ya untuk bisa melihat, mengintip sekali-kali bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan ya. Dari sini kami kemudian bisa melakukan evaluasi begitu ya, ke depannya bagaimana ini, apakah model seperti ini yang nanti bisa seperti dikatakan Bu Juni tadi ya, capaian pembelajaran itu tercapai atau tidak ya. Nah, jadi intinya hanya bagaimana memaknai sesuatu yang saat ini dianggap sebagai bencana, tetapi di balik bencana itu ada sesuatu yang kita bisa belajar untuk merubah diri kita
ke depan akan menjadi lebih baik. Bagaimana kita memperlakukan bumi dengan segala isinya, dengan sesama juga ya, perlakuan kita selama ini terhadap sesama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali. Kepada Terima kasih Ibu Farida. Ibu Eka mungkin Ibu mau saya berbagi, cuma ingin mengintip aja. Karena saya tidak pernah ikut gini-gini. Mengintip sekarang karena buka mata, Bu. Ngintip saya karena dendam dengan saya. Hanya ingin kepingin tahu. Sebenarnya saya itu juga ikut komunitas ME, Marriage Counter, tapi saya kalau di dalam komisi keluarga ini saya belum pernah tahu. Karena itu waktu dikasih tahu oleh Ibu Wiwi, kalau ada sharing tentang komisi keluarga keuskupan, saya ingin tahu gimana sih modelnya itu, gitu loh. Jadi saya tadi tidak sengaja, saya belajar sama cucu saya gimana sih masukin Zoom, karena mereka kan setiap hari mesti Zoom toh. Terus didownloadkan dan kemudian saya masuk, terus tiba-tiba kok Romo Didik tahu saya kira nggak bisa lihat saya cuma bisa lihat aja. Ya itu kalau menurut saya di dalam masa-masa yang sulit ini, memang betul seperti ibu-ibu yang tadi katakan bahwa kita tuh lebih bisa dekat dengan keluarga yang biasanya tiap hari. Saya kalau malam aja ketemunya. Nah, kalau sekarang ini malah tiap hari bertemu dan tiap hari bertengkar. Karena ya gitu. Kadang saya kan memang tidak betah. Dan kalau saya ini cari alasan seperti berkebun, wah ini tanaman saya ini mau mati, ini saya harus beli obatnya. Jadi saya tuh langsung menyelinap untuk pergi. Itu sudah dicari, di mana? Kok enggak pulang? Gimana gitu. Terus saya bilang, aduh masalah. Pulang aja kalau sampai di pintu, lepas, itu semuanya dilepas. Loh, aku ini masih di luar, kok disuruh lepas semua itu gimana sih ceritanya? Sampai yang gitu itu, tapi ya mungkin ya karena ya kekhawatiran, jadi takut kena virus dan bisa mempengaruhi keluarga kita gitu aja. Karena dia juga takut karena sudah ada 2 teman kami yang kena COVID ini, dia merasakan ketakutan gitu. Ya gitu aja. Nanti mungkin lain kali saya bisa lebih banyak belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni nih, Mbak Eni. Iya. Eni, Yohana. Ayo Eni. Sebagai nakes sih 70% sama aja ya mau ya. Dalam artian begini. Suaranya kecil banget. Oh ya. Halo, tes. Ya. Tunggu ya, mau. Ya. Iya. Sepertinya saya harus menjamah ini. Menjamah Mega. Iya. Kalau di saya sebagai nakes sebenarnya 70% itu sama. Sama dalam artian karena saya tetap harus bekerja ya mau ya. Enggak PSBB, enggak bekerja dari rumah. Kalau saya bekerja dari rumah mungkin pasien, ayo timbang, ayo tensi, cek tensi sopo ya, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ya itulah kehidupan kami gitu. Cuman bedanya kalau dulu saya bekerja mungkin tidak minum susu ya mau ya, tapi sekarang di rumah dia dikasih telur gitu ya mau ya. Kalau dulu mungkin enggak gitu loh. Kalau dulu mungkin telurnya untuk diet ya, tapi sekarang tuh kudu gitu loh ya, kudu makan telur gitu. Nah kemudian yang berubahnya lagi adalah saya nggak bermake up
Kalau dulu mungkin saya pakai lipstick, pakai bedak gitu ya. Kalau Loh, kok hang. Stuck semua ya. Kalau kita masih bisa. Coba ada lain. Masuk habis. Mana sih?